Hashirama Senju adalah anggota dari klan Senju yang terkenal. Ia dikenal dengan julukan Dewa Shinobi karena kemampuan ninjanya yang luar biasa dan sulit ditandingi. Hashirama sangat mendambakan perdamaian di dunia Shinobi. Dan demi mewujudkan hal itu, ia mendirikan Konohagakure bersama klannya serta sahabat masa kecilnya sekaligus rivalnya yaitu Madara Uchiha beserta klan Uchiha. Ia pun kemudian diangkat sebagai Hokage pertama, Shodai Hokage yang berarti bayangan api pertama atau pendiri di desa Konohagakure. Meskipun semasa hidupnya ia belum berhasil mencapai perdamaian sejati, visi dan warisannya tetap memengaruhi desa serta dunia Shinobi secara luas bahkan setelah ia wafat. Hashirama dilahirkan pada masa periode negara-negara berperang. Sebagai anak tertua dari 4 bersaudara putra dari Butsuma Senju, sejak kecil Hashirama dan saudara-saudaranya dibesarkan di tengah konflik dan pertempuran terutama melawan musuh utama klan Senju yaitu klan Uchiha. Dalam waktu luang yang sangat terbatas, Hashirama bertemu dengan seorang anak laki-laki seusianya bernama Madara. Mereka cepat menjadi teman sekaligus rival, sering bersaing dalam hal-hal sepele seperti melempar batu ke sungai atau buang air kecil di aliran air. Biasanya, Hashirama keluar sebagai pemenang dalam setiap pertandingan mereka. Hashirama menentang keras tradisi mengirim anak-anak ke medan perang, karena menurutnya hal itu hanya memperkuat kebencian antara klan Senju dan Uchiha. Sebuah lingkaran dendam yang hanya akan berujung pada semakin banyaknya korban jiwa. Setelah kehilangan kedua saudaranya yaitu Kawarama dan Itama, Hashirama dan saudaranya yang tersisa yaitu Tobirama memutuskan bahwa sistem shinobi yang baru perlu diterapkan untuk mengakhiri siklus kematian anak-anak. Sistem ini akan membutuhkan kerjasama antar klan Senju dan klan Uchiha. Seperti Hashirama, Madara juga merupakan seorang shinobi yang kehilangan saudara-saudaranya di medan perang. Bersama-sama, mereka selalu membayangkan sebuah dunia di mana anak-anak seperti mereka tidak perlu bertarung dan di mana saudara-saudara mereka akan aman dari bahaya. Sebagai tindakan pencegahan, Hashirama dan Madara tidak mengungkapkan nama keluarga mereka. Namun, pada akhirnya mereka tetap mengetahui identitas satu sama lain. Jika Hashirama adalah seorang Senju dan Madara adalah seorang Uchiha, tugas mereka adalah saling membunuh. Ayahnya yang mengetahui identitas Madara yang ternyata berasal dari klan Uchiha, ia menugaskan Hashirama untuk membunuhnya. Tetapi, Hashirama tidak bisa melakukan hal itu karena ia tidak bisa membunuh sahabatnya sendiri yang memiliki mimpi yang sama, yaitu menginginkan perdamaian. Di sisi lain, Madara yang juga sudah mengetahui identitas sahabatnya memutuskan bahwa mimpi mereka tentang dunia yang damai adalah hal yang mustahil. Dan oleh karena itu, ia mengakhiri persahabatan mereka agar mereka bisa saling membunuh tanpa keraguan. Perang pun terus berlangsung tanpa henti. Dalam beberapa tahun berikutnya, Hashirama dan Madara bertemu dalam pertempuran. Hashirama tidak pernah sanggup membunuh seseorang yang masih ia anggap sebagai teman, dan Madara tidak pernah bisa mengalahkan kemampuan Hashirama yang jauh lebih unggul. Seiring waktu, Hashirama dan Madara menjadi pemimpin dari klan mereka masing-masing. Di bawah kepemimpinan Hashirama dan kemampuan ninjanya yang luar biasa, klan Senju mulai mengungguli klan Uchiha, hingga pada satu titik Hashirama berhasil membuat Madara dan Izuna berada di ujung tanduk. Namun, karena tidak tega membunuh teman masa kecilnya, Hashirama mencoba meyakinkan Madara untuk menyatukan kedua klan demi mewujudkan impian masa kecil mereka. Izuna yang terluka parah berhasil membujuk Madara untuk menolak tawaran tersebut, dan mereka pun mundur dari pertempuran. Hal itu mendorong Hashirama untuk mengirimkan permintaan gencatan senjata. Meskipun beberapa anggota klan Uchiha mulai tergoda oleh tawaran itu, Madara tetap menolak setelah Tobirama berhasil membunuh satu-satunya saudara yang tersisa yaitu Izuna. Diliputi kesedihan, Madara melakukan perlawanan terakhir terhadap Hashirama dan klan Senju. Namun, pada akhirnya Madara kembali dikalahkan. Tobirama mencoba membunuh Madara untuk benar-benar mengakhiri konflik. Tetapi Hashirama menghentikannya, karena ia tahu tindakan itu hanya akan memicu permusuhan baru antar klan Senju dan Uchiha. Atas usul Madara, Hashirama menawarkan untuk mengorbankan dirinya demi mencapai perdamaian. Saat ia hendak mengakhiri hidupnya sendiri, Madara menghentikannya, dan ia tersentuh oleh pengorbanan itu, dan pada akhirnya Madara setuju untuk berdamai. Klan Senju
klan Uchiha serta klan-klan lain yang berada dalam aliansi mereka akhirnya bersatu demi membentuk sebuah desa yang damai. Sebuah tempat di mana anak-anak tidak lagi harus gugur di medan tempur. Hashirama dan Madara yang kembali menjalin persahabatan masa kecil mereka menamai desa itu dengan nama Konohagakure. Negara-negara lain segera mengikuti contoh Konohagakure dan membangun desa tersembunyi mereka sendiri. Setelah desa itu terbentuk, Hashirama menunjuk Madara untuk menjadi pemimpin atau Hokage di desa tersebut. Tobirama yang mengetahui akan hal itu, ia tidak setuju jika Madara menjadi pemimpin desa, dan ia mengusulkan untuk pemilihan Hokage harus dipilih secara demokratis. Setelah pemilihan Hokage secara demokratis dilakukan, Hashirama lah yang terpilih, dan ia harus menjadi Hokage. Hashirama yang terpilih menjadi Hokage mengajak Madara untuk bekerja bersamanya sebagai saudara dan tangan kanannya agar Madara bisa memperbaiki citranya di mata para penduduk desa, dan suatu hari menggantikannya sebagai Hokage kedua. Namun, Madara meyakini jika posisi yang akan melanjutkan sebagai Hokage kedua akan diteruskan ke Tobirama, di mana jika sampai itu benar terjadi, hal itu akan membawa bencana besar bagi klan Uchiha, dan pada akhirnya Madara menolak tawaran tersebut. Dengan posisinya di Konoha yang semakin melemah dan setelah dipengaruhi oleh batu prasasti yang telah dimanipulasi oleh Setsu, Madara memutuskan bahwa desa tersebut adalah eksperimen yang gagal dan akhirnya meninggalkannya, dengan niat suatu hari akan kembali dan menghadapi Hashirama sekali lagi dalam pertempuran. Waktu terus berlalu. Sesuai dengan janjinya, Madara akhirnya datang ke Konoha dan menantang Hashirama untuk bertarung. Sekarang, ia menantang Hashirama dengan bantuan Kyuubi, rubah ekor 9 yang sudah dikendalikan. Kekuatan Kyuubi sangat dahsyat. Upaya Hashirama untuk menangkap dan mengendalikannya, hal itu membuat kehancuran lingkungan sekitarnya dan membentuk tempat yang kelak dikenal sebagai lembah akhir. Sepanjang pertarungan mereka, Hashirama terus mencoba berbicara dan menyadarkan Madara. Namun, Madara terus bertarung hingga akhirnya terlalu lelah, bahkan untuk mempertahankan aktivasi Sharingannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Hashirama untuk mengalihkan perhatian Madara dengan klon kayu. Sementara, Hashirama yang asli menusuknya dari belakang. Hal itu membuat Madara terluka dan sekarat. Sebelum ia meninggal, Madara menggigit sedikit daging dari Hashirama yang akan ia manfaatkan suatu hari nanti. Dan di saat bersamaan, ia juga menggunakan kekuatan Izanagi, sebuah teknik Sharingan untuk memalsukan kematiannya. Dan pada saat itu, Hashirama tidak mengetahui jika Madara masih hidup. Setelah pertarungan berakhir, Tobirama menyembunyikan jasad Madara. Di sisi lain, istri Hashirama yaitu Mito menyegel Kyuubi ke dalam dirinya untuk menjaga kekuatan besar itu tetap berada di tangan Konoha demi keuntungan desa. Untuk sementara waktu, keadaan menjadi damai. Hashirama membantu melatih salah satu murid Tobirama yaitu Hiruzen Sarutobi. Ia juga sempat memanjakan cucu pertamanya yaitu Tsunade, dan Hashirama mengunci gulungan segel karena jutsu-jutsu terlarang di dalamnya dianggap tidak lagi dibutuhkan dalam dunia damai yang telah ia ciptakan. Namun, kedamaian yang telah Hashirama perjuangkan dengan susah payah perlahan mulai runtuh. Pada satu titik, Taki Kakure mengirimkan pasukan shinobi untuk membunuhnya. Meskipun Hashirama berhasil mengalahkan mereka semua, perang-perang baru mulai bermunculan. Pada suatu hari, Hashirama mengadakan pertemuan para Kage dengan tujuan membagikan monster berekor yang telah diperoleh Konoha kepada desa-desa lain demi menciptakan keseimbangan kekuatan di antara mereka. Namun, kerjasama tidak semudah yang Hashirama bayangkan. Ketika ketegangan mulai meningkat, Hashirama menyampaikan kekhawatirannya bahwa kesepakatan apapun yang mereka buat kemungkinan hanya akan bersifat sementara. Namun, ia juga percaya bahwa generasi mendatang memiliki potensi luar biasa untuk membentuk persatuan yang abadi. Pada akhirnya, harapan Hashirama untuk perdamaian tidak terwujud selama hidupnya, dan ia meninggal dunia saat Konohagakure mulai berkembang. Banyak yang menganggap Hashirama meninggal sia-sia di tengah perjuangannya mengejar mimpi tersebut. Sebelum wafat, ia menyerahkan gelar Hokage kepada Tobirama dan berpesan agar Tobirama tidak memperlakukan klan Uchiha dengan semena-mena. Kemudian, jenazah Hashirama dimakamkan. Setelah kematiannya, sel-sel Hashirama menjadi salah satu sumber kekuatan paling dicari di dunia shinobi karena kemampuannya yang luar biasa. Sel-sel ini mengandung energi kehidupan yang sangat kuat, memungkinkan regenerasi yang sangat cepat, ketahanan fisik yang tinggi,
dan bahkan potensi untuk membangkitkan Kekkei Genkai Mokuton atau elemen kayu yang sebelumnya hanya bisa digunakan oleh Hashirama sendiri. Waktu terus berlalu. Saat Orochimaru melakukan penyerangan ke desa Konoha, Orochimaru menggunakan jurus terlarang yaitu Edo Tensei untuk membangkitkan dua Hokage terdahulu, Hashirama Senju dan Tobirama Senju, dengan tujuan menjatuhkan Hokage ketiga yaitu Hiruzen Sarutobi. Hashirama yang dahulu dikenal sebagai pendiri desa dan simbol perdamaian, kini dipaksa bertarung melawan muridnya sendiri dalam wujud mayat hidup. Meskipun tidak sepenuhnya sadar, sisa-sisa kesadarannya dalam dirinya tampak tersisa, terjebak dalam tubuh yang dikendalikan oleh orang lain. Dengan kekuatan Mokutonya, Hashirama menciptakan hutan raksasa di tengah desa, menghancurkan sekelilingnya tanpa ampun. Hiruzen, meski sudah tua, menghadapi kedua gurunya dengan penuh rasa hormat dan kesedihan, hingga akhirnya menggunakan Shiki Fujin untuk menyegel mereka demi melindungi desa. Setelah bertahun-tahun terkubur dalam sejarah, nama Hashirama Senju kembali menggema di tengah kekacauan dunia ninja. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, atas permintaan Sasuke Uchiha, Orochimaru mengeluarkan jiwa-jiwa Hokage pertama sampai keempat dari perut Shinigami supaya mereka bisa hidup lagi. Setelah sadar, Hashirama dan Tobirama senang bertemu dengan Minato, Hokage keempat, dan mereka melihat ini sebagai tanda Konoha masih kuat. Kemudian, Hashirama bertanya siapa Hokage kelima sekarang. Lalu, diberitahu jika cucunya yaitu Tsunade yang menjadi Hokage. Mendengar hal itu, Hashirama menjadi khawatir dengan keadaan desa sekarang. Di saat itu, Sasuke kemudian bertanya kepada para Hokage terdahulu tentang sejarah desa, terutama soal klan Uchiha. Tobirama pun menjawab. Dari jawaban Tobirama, Hashirama tahu kalau Tobirama tidak mengikuti pesannya untuk lebih mengerti dan menerima Uchiha, dan itu membuat Hashirama marah. Saat Tobirama mau menyerang Sasuke untuk melindungi desa dari salah satu Uchiha terakhir, Hashirama menghentikannya dengan kekuatannya supaya tidak jadi menyerang. Kemudian, para Hokage diberitahu tentang kejadian terbaru, yaitu pecahnya Perang Dunia Shinobi keempat dan reinkarnasi Madara Uchiha. Tobirama ingin ikut membantu pasukan Konoha dalam perang itu dan meminta bantuan Hashirama. Meski Orochimaru sudah sangat ahli mengendalikan teknik Edo Tensei, Hashirama masih cukup kuat untuk membebaskan dirinya kalau mau. Namun, alih-alih kabur, dia memutuskan untuk menceritakan kepada Sasuke tentang usahanya membangun Konoha dan hubungannya dengan klan Uchiha. Karena itulah alasan dia direinkarnasi. Setelah mendengar semua cerita Hashirama dan merenungkan pengalamannya sendiri, Sasuke memutuskan bahwa dia tidak ingin Konoha hancur seperti yang diinginkan Madara sekarang. Orochimaru kemudian melepaskan kendali atas para Hokage agar mereka bisa membantu tujuan ini, dan mereka berangkat ke lokasi pertempuran. Saat tiba di medan perang, Madara yang merasakan kehadiran Hashirama dengan semangat meminta kesempatan untuk bertarung. Tapi Hashirama menjawab bahwa dia harus menunggu dulu. Dengan memasuki Sage Mode, Hashirama menggunakan tekniknya untuk mengikat ekor 10, lalu membantu para Hokage lain membuat penghalang untuk menahannya. Karena Hashirama harus tetap menjaga penghalang, dia membuat 5 klon kayu untuk mewakilinya. 4 klon memimpin serangan pasukan sekutu melawan kerucu-kerucu ekor 10, sementara klon kelima melawan Madara. Madara tidak tertarik melawan klonnya dan ia bersedia menunggu sampai Hashirama asli siap bertarung. Di sisi lain, Obito berhasil melawan kendali Madara dan ia menyegel ekor 10 ke dalam dirinya dan menjadi Jinchuriki. Dengan kekuatan barunya, Obito merobohkan penghalang, dan dengan mudah ia mengabaikan serangan-serangan yang lainnya. Melihat yang terjadi, Hashirama yang asli memutuskan untuk turun tangan langsung. Madara yang sudah tidak sabar menunggu memaksa Hashirama untuk bertarung dengannya. Hashirama mencoba membujuk Madara agar menunda pertarungannya, tapi Madara menolak. Tidak ada jalan lain, Hashirama pun bertarung melawan Madara. Saat Hashirama melawan Madara, klon-klon kayu yang tersisa memberikan dukungan terbaik untuk pasukan sekutu dan terus memberi laporan tentang bagaimana pertempuran melawan Obito berjalan. Setelah Obito menciptakan bentuk pohon raksasa, Madara menjelaskan kepada Hashirama fungsi pohon itu dalam pelaksanaan Infinite Tsukuyomi. Untuk menyampaikan hal ini ke seluruh pasukan sekutu, Hashirama menyuruh Ino Yamanaka untuk menghubungkan salah satu klonnya secara telepati dengan pasukan sekutu, yang sekarang juga termasuk Tsunade dan para Kage lain yang aktif.
Setelah menyapa cucunya yaitu Tsunade, klon itu menyampaikan pesannya dan memohon agar mereka tidak menyerah. Saat perasaan putus asa mulai muncul di antara pasukan, Hashirama membagikan kenangannya tentang pertemuan Kage pertama kepada mereka, yang membantu memotivasi semua dan akhirnya mengalahkan Obito. Sementara itu, Hashirama asli berhasil menahan Madara dengan beberapa serangan dan mengelilinginya dengan naga kayu agar Madara tidak bisa kabur. Naruto Uzumaki datang untuk membantu menyegel Madara, sehingga perang bisa segera berakhir. Namun, sebelum itu terjadi, Madara menggunakan kartu terakhirnya, memaksa Obito untuk menghidupkannya kembali dengan teknik tertentu. Setelah berhasil bangkit kembali, kekuatan asli Madara kembali penuh, membuatnya bisa lepas dari ikatan Hashirama. Kemudian dia cepat-cepat melumpuhkan Hashirama dengan kekuatan barunya. Madara juga mampu melawan beberapa penyerang lain, tapi karena bangkit kembali tanpa mata, dia langsung mendekati Hashirama dan menyerap cakra senjutsunya agar bisa melacak musuh berdasarkan tanda cakra mereka. Sebelum pergi, Madara mengatakan bahwa rencana damai yang pernah dia ceritakan kepada Hashirama dulu akan segera tercapai. Saat Sasuke hendak mengejar Madara, Hashirama yang masih tidak bisa bergerak menawarkan jutsu untuk membatalkan cakra senjutsu yang diambil Madara. Sasuke bertanya mengapa Hashirama percaya padanya. Hashirama menjawab bahwa Sasuke mirip dengan Izuna, saudara Madara, dan mungkin kemiripan itu bisa mengingatkan Madara pada kebaikan yang pernah dimilikinya sebelum Izuna meninggal. Pada akhirnya, Sasuke gagal menghentikan Madara, dan Infinite Tsukuyomi pun dilemparkan, membuat seluruh dunia kecuali para Hokage yang sudah direinkarnasi terjebak dalam dunia ilusi. Beberapa waktu kemudian, perang sudah berakhir. Alat penerima cakra menghilang, membuat Hashirama bisa bergerak lagi. Dia berkumpul kembali dengan para Hokage lain dan mereka mencoba mencari cara untuk memutus Infinite Tsukuyomi. Pada saat itu, tiba-tiba roh Sage of Sickbed datang dan mengajak mereka bekerja sama bersama dengan roh Kage lain yang sudah meninggal. Mereka memanggil kembali Tenpuju, Madara, dan para biju dari dimensi Kaguya. Pada saat itu, Hashirama mendekati Madara yang sudah sangat lemah dan hampir meninggal karena perjuangannya. Madara menggunakan sisa waktu hidupnya untuk mengakui bahwa cara Hashirama untuk mencapai perdamaian sebenarnya benar. Namun, Hashirama membalas bahwa mereka terlalu terburu-buru mengejar impian masing-masing dan lupa untuk menanamkan serta mempercayakan impian itu pada generasi berikutnya. Hashirama memaafkan Madara dan mengatakan mereka tetap teman meskipun sudah terjadi banyak hal. Madara menggunakan napas terakhirnya untuk bilang bahwa semuanya tidak terlalu buruk. Kemudian, Hashirama dan para Kage lainnya dibawa kembali ke alam terakhir oleh Hagoromo. Saat jiwanya naik, Hashirama mendoakan Sasuke dan Naruto agar mereka punya pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan dirinya dan Madara. Baik, itulah kisah hidup dari Hashirama Senju. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.